Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 9. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Ketika Smiley dan Angry masih SD, mereka terlibat dalam tawuran yang tidak sebadan melawan bocah-bocah SMP. Melihat semua lawannya tumbang, Smiley pun hanya bisa tersenyum. Dia pun berusaha menenangkan adiknya yang sedari tadi menangis sesenggukan. Apapun yang terjadi, mulai sekarang Smiley akan turun tangan dalam membereskan semua masalah yang dihadapi adiknya. Dengan senyuman khasnya, Smiley pun meminta Angry berjanji untuk tidak menangis lagi. Di atas kursi rodanya, Mitsuya bertanya mengapa Smiley nampak melamun. Smiley pun menjawab kalau dia mengingat sosok Angry yang selalu berada di belakangnya. Dia hanya berharap agar Angry tidak menangis lagi. Mitsuya pun memastikan kalau tidak akan terjadi apa-apa pada Angry ataupun Hakai karena mereka berdua itu sangat kuat. Namun bukan itu yang sebenarnya dipikirkan Smiley. Scene pun kembali pada Hakai dan Angry, di mana mereka kembali melesat untuk melawan Haitani bersaudara. Namun si Hakai terpukul dan Angry mendapatkan tackle keras dari Rindo. Rindo pun langsung mengunci dan memelintir kaki Angry hingga patah. Tentu saja Angry menjerit kesakitan dan benar-benar tidak berdaya. Saat ini lengan kanan dan kaki kiri Angry patah. Hal ini pun membuat Rindo tersenyum puas dan menganggap kalau Angry tidak mungkin melakukan perlawanan lagi. Haitani bersaudara pun mengalihkan pandangannya dan mulai menyiksa si Hakai. Lagi-lagi si Rindo mengunci lengan Hakai, sementara Ran melepaskan pukulan kuatnya pada kepala pemuda cangkung itu. Situasi ini pun membuat Angry merasa bersalah pada Hakai. Walau telah berusaha mengingatkan Ran untuk menghentikan penyiksaan itu, namun Ran tidak peduli dan terus memukuli Hakai dengan tongkat besinya. Hakai pun tidak bisa bergerak untuk menghentikan pukulan Ran. Semua orang pun langsung terdiam ngilu melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Ran Haitani. Angry yang melihat penyiksaan mengerikan ini sangat takut jika Hakai tewas. Dia pun tiba-tiba menangis dan meraung dengan begitu kesal. Adegan kembali pada Smiley, di mana dia berkata pada Mitsuya kalau Angry sebenarnya pemuda yang sangat baik. Dia tidak akan memukul musuhnya dengan serius. Tapi beda ceritanya jika si Angry menangis. Dengan menangis, maka pembatas Angry akan terlepas dan membuatnya jadi iblis yang sangat brutal. Ketika dulu masih SD, Smiley bercerita kalau ada anak SMP yang menghajarnya hingga pingsan. Saat itu si Angry hanya bisa menangis saja. Tapi setelah Smiley sadar, para bocah SMP itu sudah terluka dan dikirim ke rumah sakit. Mitsuya pun jadi terkejut mengetahui fakta ini. Oleh karena itulah Smiley selalu berusaha membuat Angry tidak menangis supaya iblis di dalam tubuh adiknya itu tidak mengamuk. Smiley mengungkapkan, ketika Angry menangis maka dia akan jadi 100 kali lipat lebih kuat darinya. Angry pun meminta maaf pada kakaknya karena telah melanggar janji untuk tidak menangis. Dia lantas bangkit mendekati Haitani bersaudara walau langkahnya nampak terseok-seok. Rindo pun meminta Angry tidak memaksakan diri, apalagi kaki dan tangannya sudah patah. Melihat si Angry yang terus maju, Rindo pun tidak ada pilihan lain selain meremukkan bagian tubuh Angry yang lainnya. Tapi saat Rindo menyeruduk Angry, dia tidak bisa melakukan aksinya karena tubuh Angry begitu kokoh dan tidak bisa digerakkan.
Ran pun mengingatkan Rindo untuk menjauhi Engri karena dia sadar kalau ada yang tidak beres dengan si Engri. Namun peringatan itu terlambat karena si Engri telah melesatkan pukulan tangan kirinya hingga membuat Rindo tumbang seketika. Ran pun sangat terkejut ketika si Engri tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. Dia pun juga tumbang setelah menerima pukulan super kuat Engri. Kekalahan Haitani bersaudara ini membuat pasukan Tenjiku benar-benar sangat tercengang. Mochi pun langsung datang dan tidak percaya kalau Haitani bisa dikalahkan semudah ini. Parahnya, si Mochi yang memiliki tubuh besar juga berhasil dikalahkan Engri dengan sekali pukulan. Bahkan dengan sekali ayunan, Engri bisa menghancurkan Mucho yang berusaha untuk membantingnya. Chifuyu tidak percaya, apakah di hadapannya itu adalah Engri yang selama ini dikenalnya. Kekuatan Engri yang di luar nalar membuat pasukan Tenjiku jadi sangat ketakutan. Momen ini pun membuat Toman begitu yakin bisa memenangkan pertempuran ini. Takemichi juga berpikir kalau Toman tidak mungkin kalah. Walau bertaruh nyawa, dia tidak akan membiarkan Tenjiku menang begitu saja. Kekalahan 4 kaisar Tenjiku membuat Mucho mulai berpikir kalau Tenjiku mungkin akan kalah. Dia pun bangkit dan meneriaki Engri bahwa pertarungan ini masih belum selesai. Parahnya, si Mucho ini membawa sebilah pisau dan berniat menghabisi Engri. Engri pun menghindari serangan Mucho. Saat itu juga Takemichi mendorong Engri. Namun Mucho sudah bersiap melesatkan pisaunya pada Takemichi. Untungnya dengan sigap Kakucho menghentikan serangan itu dan dia meninju perut Mucho hingga terkapar. Kakucho siap menerima hukuman dari Izana karena tindakan gila Mucho benar-benar di luar batas. Takemichi pun berterima kasih pada Kakucho karena telah menyelamatkannya. Namun Kakucho meminta Takemichi tidak salah paham. Semua ini dilakukannya sebagai rasa penghormatan tertinggi pada Izana. Kakucho pun berlari secepat kilat dan dia menghajar Engri, Inui, dan Chifuyu dengan sangat kuat. Saking cepatnya, semua orang tidak bisa mengikuti pergerakan Kakucho. Member Toman pun mulai kehilangan harapan, apalagi semua prajurit terbaik Toman telah dikalahkan. Sungguh sangat miris, karena saat ini hanya menyisakan Takemichi seorang saja. Takemichi pun mengakui kehebatan Kakucho, apalagi si Kaku sudah semakin kuat semenjak pertemuan terakhir mereka saat masih SD. Namun Takemichi sangat menyayangkan sikap Kakucho yang memasuki geng pembunuh. Saat Takemichi bertanya mengapa Kakucho jadi seperti ini, tanpa diduga Kakucho meninju perut Takemichi dengan sangat kuat. Sambil terus meninju Takemichi, Kakucho menegaskan kalau semua orang bisa saja berubah. Meskipun Takemichi adalah teman semasa kecil, tapi Kakucho tidak peduli dan bisa saja membantai Takemichi. Walau terhempas parah akibat pukulan Kakucho, namun Takemichi tetap bangkit dan terus melawan. Tidak peduli berapa banyak Kakucho melesatkan tinjunya, Takemichi selalu bangkit dan bangkit kembali. Dia tidak peduli walaupun wajahnya hancur dan babak belur. Bahkan dia menyebut kalau tinju Kakucho sangat lemah seperti pukulan bocah kelas 2 SD. Sambil terhuyung-huyung, Takemichi kembali bertanya mengapa Kakucho bergabung dengan Tenjiku yang jahat. Takemichi menegaskan kalau Kurokawa Izana yang dianggap Kakucho sebagai pahlawan itu adalah sosok pemimpin yang kejam. Dia tidak peduli meski Emma yang merupakan adiknya sendiri terbunuh. Di dunia ini tidak ada pahlawan yang memiliki akhlak buruk seperti itu. Meski sadar kalau Izana adalah orang yang buruk, namun Kakucho tetap saja menganggapnya sebagai pahlawan. Kini Takemichi menyadari kalau Kakucho benar-benar berubah. Takemichi pun sangat kecewa dengan fakta ini. Dia lantas berlari untuk menghajar Kakucho. Sayangnya dia tidak mampu dan kembali menerima tinju kuat Kakucho. Pun demikian, Takemichi tidak pernah menyerah dan terus saja bangkit hingga membuat Kakucho kehilangan akal. Tanpa diduga saat itu Chifuyu bangkit dan menghentikan perlawanan Takemichi. Chifuyu meminta Takemichi mundur karena Toman telah dikalahkan. Sedari awal Toman memang tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Semua member Toman saat ini banyak yang tumbang dan tidak sanggup berdiri. Takemichi sudah berjuang dengan maksimal, dan jika pertarungan ini diteruskan, Chifuyu khawatir Takemichi akan tiada. Namun Takemichi malah berteriak dan menegaskan kalau Toman tidak akan pernah kalah.
Jelas saja Chifuyu dan member Toman yang lainnya sangat kaget dengan pernyataan Takemichi ini. Selama Takemichi ada di sini, dia memastikan Toman tidak akan kalah. Takemichi juga tahu kalau Kakucho tidak mungkin bisa mengalahkannya hanya dengan melihat sorot mata sahabat kecilnya itu. Menurut Takemichi, Kakucho terlihat bimbang dan tidak memiliki tekad untuk menang mati-matian. Saat itulah Kisaki datang dan meminta Kakucho menyingkir. Dia lantas menodongkan pistolnya pada kepala Takemichi. Namun Takemichi tidak bergeming dan terus menatap mata Kisaki dengan begitu tajam.